Hai semua, di video kali ini kami akan ke lokasi pembuatan tenun patra, yaitu Tenun Bali Seni Nusantara. Tenun patra yang kadang dikenal dengan sebutan batik Bali ini digunakan sebagai bahan pakaian yang dikenakan para kepala negara dan juga para delegasi pada gala dinner KTT G20 lalu. Tempat yang kami tuju masih berada di area kota Denpasar, tepatnya di Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur. Sebelumnya, karena di sini ada tempat makan yang cukup ramai, kami mau mampir dulu ya. Dan ini tempat makannya yang menjual makanan tradisional khas Bali. Makanan yang dijual di sini menunya serba non-halal. Makan dulu ya. Selesai makan, kami on the way lagi. Dan ini sudah sampai di lokasi karena jaraknya cukup dekat dengan tempat makan tadi. Kami masuk ke jalan yang kecil dan mungkin hanya bisa dilewati satu mobil. Tempat parkir cukup luas, bisa menampung banyak kendaraan. Karena di tempat ini juga ada kafe ya. Kari Parker dulu. Sampailah kami di rumah tinggal yang merangkap juga sebagai galeri seni dari seorang desainer tekstil asal Bali, I Gusti Made Arsawan. Selain rumah tinggal, karena halamannya yang cukup luas, di tempat ini juga ada kafe yang cukup dikenal dan ramai pengunjung, yang ownernya adalah anak dari Bapak Arsawan. Beliau adalah lulusan ITB jurusan Desain Tekstil yang dengan ide kreatifnya membuat kain tradisional khas Bali, yaitu tenun patra. Ini adalah beberapa contoh kain tenun patra yang ready untuk saat ini. Sebelumnya yang dikenal di pasaran yaitu kain endek yang merupakan tenun ikat khas Bali. Biasanya kain endek ini bermotif geometri. Akhirnya beliau mengembangkan ide membuat kain tradisional motif baru dengan kemasan bagus dan kualitas terbaik. Tenun patra ini diciptakan mengambil prinsip tenun ikat dengan mengembangkan motif yang tidak lazim dalam produksi tenun ikat tradisional. Motif tenun patra ini digali dari ornamen Nusantara. Tenun patra adalah karya seni yang memadukan tradisi tenun tangan dengan motif klasik dalam wujud kaya ekspresi dari gaya dan warna yang khas. Di awal pembuatan, motif tenun patra mengambil motif alam flora dan juga binatang seperti capung ataupun kupu-kupu. Tapi sekarang tenun patra saat ini lebih banyak menonjolkan motif flora. Pemilik galeri adalah penyayang binatang ya. Di sini banyak anjing dan juga kucing. Yang mau membeli tenun patra bisa sekalian juga melihat banyak kucing-kucing yang lucu yang ada di kandang. Inilah tenun patra yang sudah dikemas di dalam kotak yang dibuat secara khusus. Terlihat sangat elegan dan juga berkelas. Sangat cocok dipakai sebagai kado ataupun souvenir. Customer yang suka ke tempat ini biasanya dari kalangan pejabat pemerintahan, termasuk Gubernur Bali. Setelah kain dimasukkan kotak, packaging terluar adalah paper bag ini ya. Selesai melihat kain tenun patra, kami akan ke tempat pembuatan dari tenun ini yang lokasinya ada di halaman belakang rumah. Kami pun melewati jembatan yang di bawahnya ada sungai. Jalan ini juga digunakan pengunjung yang mau datang ke kafe yang masih berada di area rumah tinggal. Nama kafe ada di sini sama seperti di pintu masuk rumah ataupun galeri tadi. Dan ini adalah halaman belakang yang menjadi tempat untuk pembuatan tenun patra.
Ruangan sederhana ini digunakan sebagai tempat untuk menenun. Dan ini peralatan dan juga mesin tenunnya yang saat ini belum ada penenun yang sedang bekerja. Pekerjaan awal dari pembuatan tenun patra diawali dengan proses ngelos. Dalam proses ini yaitu memindahkan benang ke dalam alat yang berbentuk heksagon dan dilanjutkan ke gulungan benang yang lebih kecil. Dan benang-benang ini dimasukkan sesuai dengan takaran yang sudah ada. Selanjutnya benang-benang kecil tadi akan dijejer sebanyak 27 gulungan benang kecil. Kemudian dilanjutkan dengan proses pempen, yaitu gulungan benang kecil tadi akan dijadikan untayan benang yang cukup besar. Setelah benang menjadi untayan, selanjutnya akan digambar atau diwarnai sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Proses pewarnaan ataupun penggambaran saat kami datang sedang belum dilakukan. Biasanya proses ini dilakukan owner langsung dengan tenaga khusus yang ahli di bidangnya. Setelah benang-benang sudah digambar ataupun diwarnai, akan melalui proses selanjutnya yaitu papal. Proses papal ini yaitu mengurai benang yang sudah berwarna menjadi 28 kelompok untayan benang yang dinamakan gincir. Dan inilah hasil benang yang sudah melalui proses papal atau yang sudah diuntai tadi. Proses selanjutnya yaitu proses ngeliying. Dalam proses ini, benang yang sudah diuntai tadi akan dimasukkan lagi ke dalam alat yang berbentuk heksagon. Dalam alat ini hanya dimasukkan satu untayan benang. Selanjutnya, untayan benang tadi akan dimasukkan lagi ke dalam gulungan benang. Kemudian gulungan benang akan dimasukkan ke dalam alat yang dinamakan skoci. Skoci yang sudah berisi gulungan benang nantinya akan diletakkan pada alat tenun dan akan dilanjutkan dengan proses menenun menjadi sebuah lembaran kain. Dalam proses pengerjaan penenunan, motif kain ditentukan dari proses penggambaran ataupun pewarnaan sebelumnya. Proses menenun ada dua kelompok benang. Benang yang memanjang menjadi dasar warna kain tenun nantinya. Benang ini terdiri dari 4.200 helai benang. Wow! Benang yang disekoci yang melebar memerlukan 7 gincir benang, dan tiap gincir bisa menghasilkan lebar kain 40 cm. Jadi total panjang kain tenun yang akan dihasilkan menjadi 280 cm. Proses penenunan untuk menjadi satu lembar kain ini bisa memakan waktu sekitar 4-5 hari. Kain tenun patra yang dihasilkan di tempat ini cukup terbatas ya, karena per bulan hanya menghasilkan sekitar 20-30 kain. Dan cukup eksklusif karena biasanya tiap kain mempunyai warna yang berbeda. Sebenarnya kain tenun patra sangat berbeda dengan kain batik, karena dalam pengerjaan kain tenun patra dikerjakan dengan proses tenun dari perhelai benang. Sedangkan batik berupa lembaran kain yang dilukis dengan malam. Proses pembuatan kain tenun ini agak lama dan dikerjakan dengan teknik yang lumayan rumit. Cukup berbeda dengan pembuatan tenun biasa, dan bahannya pun dikirim dari luar Bali. Bahan yang digunakan adalah benang semi sutra yang didatangkan dari Surabaya, dan infonya diimport dari India. Inilah para penenun kain patra yang sedang bekerja di tempat ini. Penenun memerlukan skill khusus dan juga ketelitian. Di sini ada 6 orang penenun dengan masing-masing satu alat tenun. Alat tenun yang digunakan di tempat ini sangat tradisional, yang terbuat dari rangkaian kayu. Dan proses tenun dikerjakan secara manual oleh tenaga pekerja. Setelah selesai melihat proses pembuatan tenun patra, kami pun mampir di kafe yang ada di tempat ini. Kafe ini sudah ada setahun yang lalu ya, yang dibuka pada awal tahun 2021.
Kafe ini mengusung konsep Ubud di tengah kota Denpasar, karena suasana yang ada di kafe ini seperti pedesaan yang ada di Ubud. Suasana yang asri dan sejuk serta berada di ruang terbuka membuat kafe ini cukup unik dan berbeda dengan kafe lain yang ada di kota Denpasar. Di area kafe ini ada sebuah butik yang isinya kain-kain khas dari Bali. Dan ini diantaranya menu yang ada di kafe ini. Menu makanan lebih banyak menu western yang menjadi favorit di kalangan anak muda. Kurang lebih menunggu sekitar 15 menit, makanan dan minuman kami pun siap. Dan ini makanan yang kami pesan ya. Yak Mari Maken. Abis Maken Jangan Lupa Bayar. Di area kasir kafe ini ada juga dipajang baju-baju dan pernak-pernik. Yang mau boleh beli ya. Pulang dulu ya. Segitu dulu untuk video kali ini. Thanks for watching and enjoy your life.